Saya hari ini dilobi oleh orang, udah setahun saya nggak berkeming, yang akan membuat tambang emas di sebuah. Saya yakin bahwa 2030 nanti kalau Bapak KDM, Bapak Deddy Mulyadi jadi presiden, kita akan rakyat akan damai sejahtera. Saya dari dulu udah ngomong, Kementerian Lingkungan Hidup duduk bareng sama PUPR. Hitung berapa kebutuhan proyek nasional ini tanah. Kang Deddy sempat dilobi, ya disogok oleh para pejabat, yang mana begitu luar biasa ya tekanan kepada Kang Deddy. Tapi luar biasa Kang Deddy imannya kuat. Indonesia ini akan maju. Kenapa? Karena kemarin bahwa dia datang ke Papua, dalam pidatonya dia bilang dia bukan bahwa pembangunan dan lain sebagainya, tapi dia bilang rakyat Papua itu harus jaga alam. Ya, jadi begitu. Jadi doa tulus dari Papua Kabupaten. Berulang-ulang saya nggak mau. Sampai terakhir nemuin saya, gimana Pak Deddy kalau BUMD-nya dipersiapkan untuk menjadi pemegang saham? Saya belum jawab juga. Di pikiran saya ke depan, setiap ada sumber alam di Jawa Barat, kandungan mineral, batu, pasir, ketika ditambang, izin IUP di provinsinya akan saya cantumkan bahwa desa pemegang saham dari tambang itu, sehingga dia masuk dalam manajemen. Hasil dari tambang itu nanti harus masuk dari kas desa, tetapi di kas desanya akan diplet oleh gubernur untuk apa? Recovery lingkungan, pembangunan rumah rakyat miskin, beasiswa bagi anak-anak sekolah di desa itu, pembangunan infrastruktur, perlindungan sumber mata air. Kenapa? Karena ruang koruptif itu dibuka. Di mana ruang koruptif dibuka? Karena plet aturannya tidak ada, maka ketika ada izin, orang lebih cenderung memberikan pada orang yang jadi pejabat dibanding memberikan saham untuk anggaran daerahnya. Terbuka, Pak. Kenapa? Untuk mempercepat pertumbuhan dan kemakmuran desa. Kebayang, Pak, kalau desa merupakan pemegang saham dari otorisasi tambang mineral, maka di Indonesia ini sudah ribuan desa akan memiliki income per kapita yang sangat tinggi. Bahkan bisa jadi tertinggi di dunia. Kenapa? Hasilnya triliunan dari situ, tapi daerah yang dimana menghasilkan tetap miskin, bahkan mendapat residu. Ketika tambangnya hilang, mereka jatuh menjadi masyarakat miskin, tidak punya sumber air, jalannya penuh debu, kemudian sawahnya rusak, gunungnya rusak, mereka akhirnya menjadi menderita karena pertambangan. Ini konsep, mari kita bicarakan nanti dengan asosiasi kepala desa, asosiasi Bamusdes, kemudian untuk bersama-sama mengawal. Kenapa? Kalimat Pak Jam Intel adalah jaga desa. Desa harus dijaga dari degradasi, runtuhnya kebudayaan desa, runtuhnya sumber alam desa. Kalau dicarekan ke orang puncak aing, lain bapak aing, bapak sia itu mah. Tong dipilih dari tahun hareup paduli teuing. Demikiran aing tahun hareup mah. Aing mikiran tahun isukan ge can kapikiran komo 5 tahun ka hareup. Nah, teu dipilih ku siaga aing mah kawin deui duit boga. Sederhana. No, muncul lagi tokoh. Ini Deddy Mulyadi belum sampai tingkat 7 dalam Sunda Rahayunya levelnya. Belum diakui sebagai tokoh. Harus saya assessment dulu, harus ngiris kuesioner. Aduh, boro-boro aing mah capek kurang kuesioner segala lah. Geus lila tara nulis aing mah. Gaweana ge leumpang cuk gitu. Udah. Nah, ini keadaan. Tapi ingat, makin kita banyak ide, kita akan makin banyak salah. Kalau sebuah rumah ada perbandingkan, ada anak anu rajin teh, dia nyuci, nyetrika, masak, sasapu, marab domba, marab hayam, mareman lampu. Sama anak satu lagi gawena molor, kerjanya tidur. Mana yang sering dimarahin oleh ibunya? Yang tukang masak, tukang nyetrika, tukang sasapu, yang rajin kerja. Kenapa? Dahar masak asin saeutik, sia mah teu bisa masak asin. Sasapu bala, sia mah bala. Domba teu kaparaban, sia mah nu ngeunah menu molor tara kacarekan.
Jadi paling enak itu adalah jadi pemimpin jangan terlalu banyak gagasan dan inisiatif, santai saja dari acara ke acara, dari gunting pita ke gunting pita. Lamun eueuh proyek nu kudu digunting, gunting we ceuli sorangan. Ini Pak, Bang Jabar di pikiran, Bang Jabar di pikiran, emang teu di pikiran Bang Jabar ku aing di pikiran. Naon di pikiran anak, di pikiran eta Bang Jabar mere pinjaman ka guru turunkeun bungana aing mah mikir. Mikir Pak. Emang saya tidak berpikir kenapa mengambek Sritek sekian ratus miliar, Kimia Farma sekian ratus miliar, kelompok tebu sekian ratus miliar, teu malayar ari guru kusia ti baheula diudag-udag mayar wae. Makanya saya minta Bang Jabar tagih sia duit 6 triliun nu macet teh asupkeun ka kas daerah, temui ini geus asup engke kredit jeung guru turunkeun sia teh karunya. Nah, saya itu sampai detil Pak, mikiran karunya ka guru teh asup 7 keajaiban dunia. Bayangkan guru mahnya urusan nganyuk lain ukur KBJB koperasi ngilu. Guru mah gegeran teu kaom aya nu ka sakola dagang hayang ngiluan nih guru mah. Makanya nanti Disdik bikin aturan tidak boleh ada pedagang yang masuk sekolah nu dagang barang segala macam ulah. Guru mah gegeran lain nu dagang celana jero atuh ngilu meuli. Udah jangan Bapak, sok hayang wae kitu tah nganyuk teh teuing. Jadi lamun teu nganyuk teh guru masih gana jangar sirah teh. Sareng jeung bupati sareng jeung gubernur ge sarua jeung kuring ge yang teh nganyuk teh jangar. Aya deui leuwih jangar kuring malah meninggalin nu geulis jangar sirah teh. Jadi ini guru, nah kan. Nah, ini kan saya ingin ini semua selesai. Ya sudah. Kalau ingin semua selesai tidak ada jalan lain kecuali keyakinan. Saya dari dulu memimpin selalu menggunakan keyakinan, bukan hanya dasar keuangan. Kenapa? Karena bagi saya yakin akan mengalahkan administrasi. Saya dari dulu udah ngomong, Kementerian Lingkungan Hidup duduk bareng sama PUPR. Hitung berapa kebutuhan proyek nasional ini tanah. Perhutani nyiapin berapa? Dari perhutani nyiapin berapa itu ada pajak loh Pak. Dan kemudian tanah penggantinya berapa nilainya. Kasih tugas sama tol itu nanti nanamin pohonnya. Apa yang terjadi hari ini? Pencurian tanah terjadi di mana-mana. Pajaknya tidak masuk ke daerah. Lingkungan rusak. Tanah-tanah hancur. Yang untung adalah para pencuri itu. Dan itu terjadi Pak. Saya tiap hari berhadapan dengan mereka. Itu yang saya maksud berubah 6 bulan yang lalu saya ngomong di sini sama Bu Menteri. Bu Menteri duduk bareng sama PUPR, kita dukung proyek nasional. Tapi legal. Sekarang para pelaksananya bingung Pak, karena BPK harus audit. Di audit BPK itu mereka tidak boleh beli tanah ilegal, tapi faktanya tanahnya ilegal semua, dan itu harus muncul bayar pajaknya berapa. Itu yang saya tutup dengan Dirjen Gakum kan untuk tol juga. Itu tanahnya tanah negara, kemudian dikelola oleh orang menghasilkan uang ratusan juta miliaran rupiah, dinikmati oleh beberapa orang. Bagaimana ini masuk ke negara? Bikin program panggil perhutani, dirjennya kumpul, ngomong dengan PUPR, hitung kebutuhan tanah berapa, ngambilnya dari mana, kompensasinya adalah membuat reboisasi dibiayai oleh dana itu. Negara untung, pembangunan berjalan. Ini dibiarkan oleh Bapak. Nah ini harus saya interupsi ya, karena kalau lama-lama nanti saya nggak ngambek lagi, lupa lagi saya. Nah itu, ini Pak, makanya caranya harus taktis. Masa saya lebih ngerti dari Bapak sih? Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ini yang sedang kami lakukan Pak dengan PUPR, dengan ESDM Pak, dan juga dari Perhutani dan dari Universitas Bapak. Ini sedang kami lakukan. Nanti ke depan hasilnya akan kami sampaikan ke Bapak. Ya. Pak, ini bukan yang dilakukan Pak. Kebutuhannya mendesak sekarang kok Pak. Ya. Ini perlu taktis. Tinggal kumpul sehari beres jalan loh Pak. Ya. Ini udah 6 bulan Pak. Ini keburu Pak. Habis Pak. Bapak kontak aja dengan saya diajak keliling Pak. Saya mau tahu satu-satu titiknya.
Saya yang mengoperasi Pak sendiri Pak tanpa bantuan siapapun karena saya sayang sama kehutanan. Orang perhutaninya takut Pak, takut sama preman, takut ada backup ini, backup sana, ada yang jagain bersenjata, gitu loh. Nah ini harus taktis, nggak bisa lagi akademis, nggak bisa lagi kajian. Ayo kumpul hitung, ini tanahnya geser, kumpul hitung tanahnya geser. Aduh Pak, selama Bapak rapat udah digali semua Pak. Yang galinya kok ini nitip ini, saya dititipin banyak, saya nggak mau. Ya, lanjut. Seperti kami sudah pernah menjelaskan kemarin pada waktu pertemuan sebelumnya, bahwa banjir itu tidak satu faktor penyebab maupun faktor pemicunya. Faktor pemicu memang curah hujan. Memang beberapa daerah curah hujannya melebihi daripada kapasitas daya tampung daripada daerah tangkapan banjir. Yang kedua adalah terkait dengan kondisi daripada panjang sungai maupun kondisi fitur alaminya. Ada dekat, ada yang jauh. Seperti kalau yang kejadian Kalimantan Barat, lebih kurang sungainya itu hampir 1000 km jaraknya. Sehingga di sana hujan sudah banjir, di sini baru jadi. Kami baru kemarin beberapa hari yang lalu pulang dari Sintang, memperhatikan tentang kondisi itu. Kemudian yang ketiga, adalah pengaruh daripada pemanfaatan atau pengelolaan daripada lahan itu sendiri. Jadi pengelolaan lahan itu salah satu penyebab daripada kegiatan banjir. Yang terjadi beberapa tempat seperti demikian, kira-kira gitu Pak. Bahwa ada curah hujan yang melebihi kapasitas drainase, sehingga terjadi limpasan, seperti kalau yang di Kalimantan Barat, lebih kurang 3.000-an meter kubik per detik air itu melebihi daripada daya tampung. Pak, argumentasi Bapak itu argumentasi akademis. Tapi publik tuh udah tahu loh Pak, bahwa panjang sungai dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Nah, yang berubah itu lebar sungai, kemudian kedalaman sungai akibat sedimentasi. Sedimentasi dari mana sih? Kan akibat penebangan hutan. Nah, kemudian menurut saya KLHK tuh coba kalau nggak jujur terus dalam memberikan jawaban, sampai kapanpun ini nggak akan selesai masalah. Kan kita ini penyakit nih, kalau penyakit ya akui saja, kalau liver ya liver, kalau kanker ya kanker, kalau diabetes ya diabetes gitu loh. Jangan dibikin argumentasi yang lain. Kita ngerti loh Pak, kita ngerti. Bapak, saya gini aja, harusnya Bapak jelasin, Bapak jujur deh, kawasan ini dulu hutan lebatnya sekian, sekarang mengalami perubahan, jadi perkebunan sekian, jadi penambangan sekian, jadi gundul sekian. Curah hujan ini nggak bisa ditampung nih di sini karena hutannya nggak ada, airnya cepat ngalir ke sungai, membawa tanahnya kemudian menjadi sedimentasi, jadi naik ke permukaan. Ditambah lagi jumlah pemukiman yang semakin banyak, pemukimannya dekat sungai, pemukimannya di daerah rawa akibat kesalahan tata ruang. Sampai kapanpun gini dikasih jawaban begini nggak akan kelar. Menurut saya, jawab secara jujur. Kalau memang terjadi pengurangan jumlah hutan yang berdampak pada gitu loh, curah hujan yang bisa tidak tertampung lagi oleh kawasan hutan, airnya cepat mengalir ke daerah yang lebih rendah. Berapa kawasan yang mengalami penurunan? Berapa kawasan yang mengalami perubahan? Berapa kawasan yang kemudian mengalami perubahan menjadi penambangan? Solusinya ke depan apa? Solusinya misalnya kawasan hutannya harus dipertahankan, mana lagi yang izin juga harus diperketat, dibuat regulasi, dibuat nota ke Menteri ATR, tata ruangnya dibenahin. Ini negara harus benar. Nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini Pak, nggak kebanjiran, orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur. Kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banjir tahun kemarin jawabannya itu jalan, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan itu atau bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser karena kausalitas. Resiko apapun harus diambil. Kenapa? Karena ini mutlak. Hukum alam nggak bisa ditafsirkan. Dan nggak bisa ada rekayasa alam. Untuk itu, fungsinya adalah menerangkan, memberikan sesuatu gambaran nih Pak, negatifnya ini, positifnya ini, jelasin. Tidak bisa Kementerian Lingkungan Hidup mengikuti keinginan kementerian lain.
Kan seluruh kebijakan harus ada rekomendasi analisis dampak lingkungan. Karena ini kuncinya, ini akibatnya segala sesuatu tidak berpegang teguh pada prinsip ikuti gaya menteri lama. Kan ada menteri yang tidak digeser-geser. Siapa? Pak Prakosa. Ikuti dia, punya prinsip. Karena apa? Karena ini legacy. Kalau digeser, ini Pak, oh iya Pak, kalau bakal ini, oh boleh Pak. Oh boleh Pak, ini datang lagi ini boleh Pak, boleh Pak. Lah ya nggak usah sekolah di eksak Pak, sekolahnya di sosial aja. Nggak usah sekolah fisika, nggak usah belajar kimia, nggak usah belajar matematika. Karena lingkungan hidup itu fisika, kimia, matematika, dan biologi inti ilmunya. Sudah aja belajar ilmu sosial dan ilmu politik. Selesai Pak, sudah dirjen, nanti dijabat oleh politisi. Biar disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan serta perkembangan. Kan rusak negara ini Pak. Saya jawaban itu dari dulu Pak, udah dapat. Bapak ngapain disuruh ke sana kalau jawabannya itu? Saya tuh ingin dari dulu tuh, jujur deh, Kalimantan. Apa yang harus kita pertahankan hari ini? Ruas hutannya berapa lagi? Ini, kunci, jebret. Bagaimana cara nguncinya? RUTR-nya. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Tadi kita sudah mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya, yang mana Kang Deddy disampaikan saya sempat dilobi oleh seorang pejabat ya, yang mana ingin tambang emas dibuka ya. Tapi ingat, Kang Deddy nggak semudah itu cuy ya, nggak semudah itu Pak. Ngelobi Kang Deddy nggak semudah itu ya, karena dia pintar, pasti membaca situasi. Walaupun Anda tawarkan imbalan yang sangat besar kepada Kang Deddy, ya mohon maaf, Gubernur Jawa Barat gak segampang itu ya, catat itu Pak ya, gak semuanya Pak bisa dibeli dengan uang Pak ya. Kalau alam rusak gimana Anda? Siapa yang mau benerin ya? Kalau sorot di mana-mana, ini siapa ya? Nggak seberapa Pak, kerusakan alam tuh ya luar biasa Pak, sama pendapatan tambang nggak seberapa Pak ya. Gubernur Jawa Barat nggak semudah itu. Coba kalau di Indonesia pejabatnya bermental kuat seperti ini, saya rasa mantap ya teman-teman. Pasti ya Indonesia mungkin negaranya subur ya, nggak diiming-imingi dengan imbalan ya, yang lobby-lobby seperti itulah ya. Kalau sudah kuat ya, imannya sudah kuat ya. Oke, video ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.